Even misalnya kayak gini ya, salah satu yang sering banget disalahin sama orang tua zaman sekarang, iya anak sekarang tuh gadgetan terus gitu. Well, the first question is, siapa yang pertama kali ngasih gadget ke anak gitu? Sebagai seorang ibu itu kan kalau di dalam Al-Quran dimulai dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui ya sampai kemudian ya mendampingi lah. Tapi ada 3 fase awal ini yang sangat-sangat penting bagi seorang anak, yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu, bagaimana memastikan dari keseluruhan fase ini dia betul-betul bisa optimal menjalankan amanahnya dan tidak terlalaikan oleh yang lain. Artinya dalam tataran teknis, yang lain menyesuaikan dengan amanah yang ini. Waktu Ramadan keberapa ya, saya pernah posting di Instagram yang Yusuf sekali duduk 2 juz gitu ya tilawah, nggak ada yang nyuruh gitu, dan orang-orang nanya, gimana teh ngajarinnya gitu. Nah biiznillah bifadlillah sebetulnya awal mulanya bukan diajarin tapi dicontohkan dulu gitu. Bicara soal wakaf, bicara soal amal jariah. Salah satu amal jariah yang sangat penting untuk kita miliki adalah memiliki anak-anak yang soleh. Dan kita akan membahas bagaimana kemudian kita bisa memiliki generasi-generasi soleh-solehat. Bersama saya sudah ada Teh Karin. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ah, masih penuh dengan target-targetan yang harus diselesaikan. Masya Mudah-mudahan Allah Allah. mudahkan, Teh insyaallah. Karin sibuk apa hari ini? Sekarang? Kalau profesi sebetulnya sekarang ini baru mulai ya bulan ini ya. Jadi tim peneliti dan tenaga ahli di salah satu lembaga penelitian di Universitas Indonesia. Oke. Kalau selain itu mengelola homeschoolingnya anak-anak, Hmm. dan di luar itu kalau di masyarakatnya mungkin being a public speaker one of it ya. Oh, I Biasanya see. setiap pekan akan ngisi acara di macam-macam tempat gitu. Oke, berarti researcher juga kreator parenting ya kurang lebih ya. Orang-orang kemudian bicara soal parenting. I wouldn't say that though. Karena kalau kreator tuh kesannya kayak yang harus being produktif ya. Oke. Saya sebenarnya nggak terlalu produktif, jadi mohon maaf kalau ada yang nanti visit Instagram dan ngelihat postingannya sedikit ya. Tapi ya biiznillah bifadlillah masih dikasih kesempatan sama Allah untuk diundang ya, ngisi di berbagai seminar parenting. Biasanya sih di sekolahan atau di kantor-kantor gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam topiknya ya. Bagaimana kemudian kita tentu menginginkan anak yang soleh dan solehat. Tapi di zaman sekarang mungkin penuh tantangan lah, penuh challenge ya. Apalagi kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan yang ada ya terkait dengan bagaimana kelakuan anak-anak zaman sekarang ya. Mungkin kita akan khawatir gitu. Nah, dari Teh Karin, bagaimana kemudian kita nih bisa sebagai orang tua itu memiliki anak yang soleh dan solehat, khususnya dalam konteks kita pengen mengajarkan mereka itu beramal soleh. Itu ada tips nggak, Teh? Mungkin bukan tips ya, karena kalau tips tuh kayak yang harus benar-benar 1, 2, 3, 4. Oke, Saya ya. biasanya skemanya lebih kepada kita harus kembali kepada yang fundamental dulu ya, karena kita bicara tentang bagaimana mendidik anak-anak supaya punya anak solih dengan zaman tadi ya. Sebenarnya kalau kita pelajari sirah ya dari sepanjang kehidupan manusia ini gitu, baik itu sirah dari mulai Rasulullah SAW sampai ke kita maupun kisah-kisah para nabi ya, every eras always have their own challenges. Kayak setiap era tuh selalu ada tantangannya masing-masing. Tapi saya lebih condong yang pertama kita harus samakan dulu mindsetnya. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan mungkin ya membebani seorang hamba melebihi dari kesanggupannya. Artinya untuk setiap tantangan zaman itu pasti ada solusinya. Bismillah bifadlillah ya, sebagai seorang muslim kita itu sama Allah Subhanahu Wa Taala dikaruniakan privilege yang luar biasa ya dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala udah bilang hudal linasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah petunjuk ya bagi seluruh manusia, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut dan juga pembeda yang baik dan buruk. Dan dia sifatnya kan timeless ya. Al-Quran is always relevant. Mau sampai kapanpun dia akan selalu relevan gitu. Beda kalau teori-teori bikinan manusia ya. Saya sendiri kan researcher ya. Jadi kalau kita sebagai peneliti aja tuh biasanya kita akan nyari sumber misalnya kayak ya yang terakhir mungkin 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir.
beyond those years mungkin kita akan menganggap it's no longer relevant, atau misalnya kita akan agak-agak meragukan lah. Tapi Al-Quran, kalau di Quran surah Al-Kahfi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka sebagai sumber ya, sebagai Al-Quran itu yang dia nggak akan pernah belok, nggak akan pernah salah gitu. Meanwhile kalau teori tadi gitu ya, a theory is only as good as the assumption. Teori apapun itu, termasuk teori parenting, dia hanya akan bisa sukses kalau asumsi-asumsinya terpenuhi, asumsi zamannya terpenuhi, asumsi kriteria pendukungnya terpenuhi dan sebagainya. Kalau Al-Quran itu dia pasti benar gitu. Karena kita sebagai seorang muslim, jadi kalau kita meyakini ya Al-Quran itu sebagai kitab suci kita, which I believe you do, maka kita akan meyakini Al-Quran ini sebagai sumber parenting paling utama gitu. Dan yang kedua tadi privilege-nya adalah sunnah gitu. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan ada begitu banyak ya akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarga, bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anak kecil ya, bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anak beliau sendiri begitu. Itu banyak banget hikmah-hikmah parenting yang sifatnya timeless, bisa applicable, dan akhirnya dibuktikan juga gitu ya dengan zaman sekarang ya, penelitian-penelitian zaman sekarang yang membuktikan ternyata apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu itu ternyata sangat-sangat applicable. Jadi berkenaan dengan zaman, mindsetnya itu dulu gitu ya, bahwa Allah itu tidak akan mungkin kok membebani seorang hamba melebihi dari kesanggupannya, dan Allah sudah membekali kita ya dengan Quran dan Sunnah, sehingga jangan sampai kita jadi mencari excuse gitu. Misalnya nih gitu ya, ada anak dalam tanda petik kok begini, negatif lah intinya gitu ya, lalu yang disalahkan zaman gitu. Nah orang tua tidak mau mengambil responsibility itu, sehingga kemudian menyalahkan namanya juga zaman sekarang, emang susah ngurusin anak gitu. Padahal boleh jadi bukan karena zamannya gitu, tapi kemudian ada pertanggungjawaban dari orang tua yang belum ditunaikan secara paripurna. Oh, oke. Berarti kita nggak boleh seakan-akan menjustifikasi zaman karena zaman sekarang lagi tanda kutip edan ya, bahasa kan sing zaman edan. Kemudian kita menjustifikasi bahwa kelakuan anak kita ini ya karena zamannya sekarang udah kayak gitu, nggak bisa seperti itu Kak Teh ya. Ya, apa ya? I cannot sugarcoat that, tapi ya that's the truth gitu. Kita nggak akan mungkin di hari akhir nanti, karena kan pertanggungjawaban anak itu sampai ke akhirat ya. Dan di akhirat nanti nggak akan mungkin kita bilang sama Allah, ya Allah, nih anak gue gini nih, soalnya dulu sih ya waktu dia kecil tuh zamannya lagi begini-begini, nggak akan mungkin gitu. Even misalnya kayak gini ya, salah satu yang sering banget disalahin sama orang tua zaman sekarang, iya anak sekarang tuh gadgetan terus gitu. Well, the first question is, siapa yang pertama kali ngasih gadget ke anak gitu? Itu kan sebenarnya selalu akan dikembalikan lagi ke sana ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih reminder ya. Dan ya saya sebelumnya mohon maaf banget gitu menyampaikan apa adanya. Saya sendiri belum sempurna ya Mas ya. Saya juga masih dalam proses terus berbenah gitu. Tapi salah satu hadis sahih yang selalu diulang-ulang itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ya, bahwa setiap anak itu kan lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu. Di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam, karya Syekh Abdullah Nasir Unwan, ya beliau membahas berkenaan tentang hadis ini dan menyampaikan setiap kali kita melihat kekurangan atau kesalahan atau misalnya dalam tanda petik bahasa sekarang kenakalan ya pada anak, yang harus kita evaluasi pertama kali adalah kita sebagai orang tua gitu. Karena anak-anak itu pada dasarnya mereka lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Nggak ada anak yang tiba-tiba jadi suka ngebantah orang tuanya, atau misalnya anak yang tiba-tiba jadi nggak suka sholat itu kan fitrah. Nggak ada anak yang tiba-tiba nggak suka sama Al-Quran. Al-Quran itu adalah fitrah, manusia itu akan selalu butuh sama Al-Quran gitu. Nggak ada anak yang tiba-tiba nggak suka sama Allah. Nggak akan mungkin gitu. Manusia itu pasti mencari Allah, fitrahnya. Allah sendiri yang menyampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidaklah hanya dengan mengingati Allah, mengingati Allah, hati itu menjadi tenang, tentram. And it's applicable for every human being. Jadi nggak mungkin ada anak-anak yang tiba-tiba seperti itu. Yang ada adalah ketika dalam proses pendidikan, dalam proses pengasuhan, ya sedikit banyak faktor dari orang tua itu
nggak bisa bilang sedikit banyak sih, banyak sekali faktor dari orang tua yang kemudian akan berpengaruh kepada perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak tersebut gitu ya. Walaupun ini dari perspektif sebagai orang tua ya. Hmm. Kalau dari kita sendiri sebagai perspektif anak ya, kita juga nggak bisa nyalahin orang tua kita dulu dengan keadaan kita sekarang, Iya, jangan iya. dibalik gitu. Iya. Teh Karin, ada istilah ibu ada madrasah pertama anaknya. Nah, sebagai madrasah berarti ada tadi ya, kita dalam konteks pendidikan, edukasi, ada nilai-nilai yang ditanamkan. Kira-kira dalam peran seorang ibu sebagai madrasah anak, apa nilai yang wajib ditanamkan atau apa edukasi yang sebenarnya harus ditanamkan dalam kepada anak? Ya itu salah satu poin yang luar biasa ya di dalam Islam yang ditekankan benar-benar, yang mudah-mudahan bisa dipahami bersama baik kepada para muslim maupun muslimah. Kenapa? Karena bukan hanya muslimah ya yang harus memahami hal tersebut, tapi juga muslim, supaya nanti para ayah, para suami kalau ada yang ngelihat gitu ya, itu bisa mendukung secara optimal para ibu dan para istri untuk menjalankan peranannya gitu. Iya. Seringkali kalau misalnya yang memahami hanya para ibu, tapi kemudian minim sekali mendapatkan support dari para ayah, sekencang-kencangnya ibu itu gitu berusaha yang terbaik, memang jatuhnya akan cukup berat ya. Makanya butuh support dari kedua belah pihak. Tapi memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, ibu sebagai madrasah utama itu tidak bisa digantikan. Dalam artian bukan berarti seorang ibu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya bukan berarti kemudian seorang ibu hanya ngurusin anak aja, enggak juga gitu. Dia tetap punya tanggung jawab yang sama kok sama laki-laki dalam hal ibadah, dalam hal dia harus beramal sholih, dalam hal dia harus menuntut ilmu. Tapi salah satu yang sangat-sangat membedakan peranan laki-laki dan perempuan dalam keluarga adalah yang diberikan tanggung jawab mencari nafkah itu hanya suami. Ya. Sehingga memang kita tidak bisa berharap dalam 24 jam kemudian 50-50 pembagian waktu sama anak itu harus equal, dalam artian suami 12 jam, istri 12 jam buat ngurusin anak, nggak bisa gitu. Oke. Karena kemudian laki-laki dia punya tanggung jawab mencari nafkah. Nah, sehingga peranan para ibu di sana sangat-sangat dominan ya untuk memastikan bahwa ini pendidikan anaknya berjalan dengan baik. Nah, sehingga kemudian yang para ibu ini harus betul-betul pahami, kalau tadi ditanya ya, value apa sih yang harus dipegang? Yang pertama, memahami dulu urgensi tanggung jawab sebagai seorang ibu gitu ya. Kayak contoh misalnya ya, sebagai seorang ibu itu kan kalau di dalam Al-Quran dimulai dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui ya, sampai kemudian ya mendampingi lah. Tapi ada 3 fase awal ini yang sangat-sangat penting bagi seorang anak, yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu, bagaimana memastikan dari keseluruhan fase ini dia betul-betul bisa optimal menjalankan amanahnya dan tidak terlalaikan oleh yang lain. Artinya dalam tataran teknis, yang lain menyesuaikan dengan amanah yang ini. Contoh misalnya gini, waktu saya lagi kuliah S2 ya, baby Yusuf itu kan umur 3,5 bulan. Nah, orang kan bilang ya udah tinggalin aja di Indonesia gitu. Karena saya kuliah di Melbourne waktu itu ya. Nggak bisa gitu ya, di dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Bahkan ketika 3,5 bulan Yusuf itu kan masih anak saya yang pertama ya, masih ASI eksklusif gitu. Ya baby Yusuf akhirnya saya bawa ke kelas supaya saya bisa memberikan ASI secara langsung ya, dimana yang saya pahami ya, ASI itu kan di dalam Al-Quran sampai dimention, jika ingin menyempurnakan, sempurnakanlah selama 2 tahun. Itu bukan hanya sekedar memberikan nutrisi, tapi juga menjalin bonding di sana. Jadi yang lainnya menyesuaikan, tetap ASI diberikan selama 2 tahun. Begitu juga untuk adiknya. Jadi semester 1 itu saya menyusui ya, sambil kuliah, sambil biiznillah bifadlillah waktu itu hamil lagi gitu ya. Jadi dijaga sedemikian rupa, dan saya sempat defer 2 mata kuliah ya sepanjang saya hamil dan menyusui, karena waktu itu sempat ada perdarahan juga. Tapi kata dokternya masih aman, jadi ya udah diterusin menyusuinya. Semester 2 saya melahirkan itu sebelum final exam ya. Semester 3 dan semester 4 tandem breastfeeding, jadi bawa 2 bayi ke kampus gitu ya. Dan itu salah satu motivasinya ya balik lagi gitu. Tugas utamanya yang pada saat ini tidak bisa digantikan adalah menyusui anak. Menyusui anak itu memang sih ada ya pilihan untuk bisa ada ibu susu ya. Persusuan ya. Ya, ibu susu. Tapi kalau misalnya masih bisa, ya udah gitu ya, diutamakan di sana, karena yang lainnya lebih fleksibel untuk disesuaikan gitu.
Sama halnya juga misalnya kayak untuk bekerja gitu. Kan amanah pekerjaan untuk perempuan tuh tetap dibutuhkan ya di masyarakat, bukan berarti kemudian tidak ada kesempatan bekerja untuk perempuan, tidak gitu. Dari zaman Rasulullah SAW sudah begitu banyak perempuan yang bekerja di ranah formal. Nah, yang harus dipegang adalah intisarinya, bekerjanya itu karena apa? Perempuan bekerja itu ini ideal ya, kondisi ideal, bukan kondisi ekstrim di mana suami meninggal atau misalnya janda yang lain gitu, atau harus gimana, bukan yang di sana. Ini dalam kondisi yang ideal, suaminya bisa mencari nafkah, lalu kemudian dia dalam kondisi sehat dan sebagainya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu kan perempuan ini dia bekerja untuk beramal solih. Ya. Sehingga kemudian dia menuntut ilmu, dia gunakan ilmunya dalam kebaikan semampu yang dia lakukan. Tapi sifatnya fleksibel. Nah, sehingga kayak misalnya contoh ya, saya sama suami, kami ngambil keputusan itu dalam saya beramal soleh, itu menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Ya, dalam kondisi anak-anak waktu itu sedang sangat-sangat membutuhkan perhatian khusus ya, terutamanya di usia-usia dini, dan kita belum menemukan orang untuk bisa kita delegasikan tugasnya gitu ya. Karena tidak semua orang punya support system ya. Kalau ada yang punya support system bagus ya, alhamdulillah, barakallahu fiik gitu, congratulations for you. It wasn't for me gitu. Jadi saya nggak punya support system yang bisa mendukung betul-betul pendidikan anak, sehingga waktu itu saya resign dulu dari tempat kerja, saya nyari amal soli yang lain. Akhirnya saya nulis buku, akhirnya jadi public speaker, akhirnya kemudian sering nulis di media sosial yang bahasanya sekarang apa sih, muslimah influencer lah dan sebagainya. Tapi kemudian ketika Fatimah ya anak saya yang ketiga udah usia 5 tahun, Yusuf Maryam udah kelas 4, kelas 3, dan mereka udah lebih independen ya dalam belajar, rutinitas udah terbangun biiznillah bifadlillah. Akhirnya diskusi sama suami, kayaknya udah bisa balik lagi nih ke tempat kerja gitu. Ya udah ngeluarin ijazah, saya terus tes IELTS ya waktu itu biiznillah bifadlillah. Ya itulah karunia Allah ya. Saya sempat takut, masih ingat nggak ya gitu, udah lama banget nih, resign udah 7 tahun. Ya bismillah bifadlillah waktu itu cobain belajar, oh ternyata dapat overall score masih dapat 8 IELTS-nya gitu. Langsung daftar, ya bismillah bifadlillah dipertemukan dengan associate professor ya di FEB UI yang membutuhkan tim riset gitu untuk penelitian beliau juga, dan juga di lembaga penelitian yang ada di sana yang pas-pasan sesuai sama bidang saya gitu ya. Jadi gayung bersambut lah, saya butuh gitu ya, dan kemudian lowongannya itu ada gitu ya, kesempatannya itu ada, sehingga kemudian ya bisa berlanjut lagi. Dan ini yang harapannya, tentunya walaupun saya banyak kekurangan ya, saya nggak mau terlalu over gimana gitu, saya pun masih banyak kekurangan, tapi menurut saya ini poin yang penting dipahami oleh para ibu terkait dengan urgensi tanggung jawab mereka dalam mendidik anak-anak ya. Jangan sampai keluar rumah dalam keadaan support system di rumah belum bisa menerima amanah tersebut. Contoh misalnya gini, saya kan hampir tiap pekan ya ngisi parenting. Banyak yang kemudian curhat gini, aduh gimana ya anak dititipin di ART, walaupun saya udah kasih tahu sama ART-nya jangan marah-marah, tapi ART masih suka marah-marah gitu ya. Ya nahan marah itu memang sulit gitu. Jadi memang harus diedukasi terlebih dahulu. Nitipin anak nih sama nenek kakeknya udah dikasih tahu, karena anak saya masih 2 tahun, masih 1 tahun, jangan dikasih gadget, tapi tetap aja dikasih gadget, gimana ya? Ya memang kemudian nenek kakeknya belum siap gitu. Artinya bagi para ibu yang kemudian mau beramanah di luar rumah, harus mengondisikan dulu ya bersama dengan suaminya, selama berada di luar rumah, anak-anak ini siapa yang menjaga. Karena begitu ibunya keluar, ibaratnya yang jaga gawang terus siapa gitu ya. Sehingga akhirnya yang dibilang tadi tantangan-tantangan zaman dan sebagainya, ya masuk ke rumah karena nggak ada yang jaga gitu ya, berbagai hal-hal tadi gitu. Tapi kalau misalnya support sistemnya ada, kayak saya kasih contoh ya, saya punya temen dokter, beliau dokter spesialis paru, subspesialis radiologi. Spesialis radiologi, subspesialis paru ya, saya lupa. Nah bisa dibayangin ya Mas, pas COVID kemarin gimana. Ya pasti hektik banget ya. Itu hektik banget gitu. Tapi biiznillah bifadlillah, orang tua beliau itu sangat-sangat suportif dan satu visi gitu dalam proses pendidikan anak. Jadi ya biiznillah bifadlillah, anak-anaknya tuh ya bagus-bagus gitu jatuhnya ya gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan gitu ya. Jadi tergantung setiap orang. Nah, step keduanya apa?
Saya mohon maaf nih kalau agak panjang, Ya. karena saya nggak mau ada misconception dan orang ngambil cuman satu-satu gitu ya. Memahami peran bukan berarti kemudian tahu cara menjalankannya. Hmm. Kadang-kadang orang udah tahu nih, iya tanggung jawab saya ngedampingin anak-anak, tapi nggak tahu gimana cara menjalankannya gitu. Nah, Hmm. itulah pentingnya mengkaji Quran dan Sunnah tadi ya, paling minimal banget gitu. Walaupun itu sebenarnya ya sangat-sangat luar biasa, banyak hal yang harus dipelajari gitu. Tapi seenggaknya babak fundamental dalam pendidikan anak, atau lebih tepatnya sebetulnya jadinya kayak berdakwah sama anak ya, itu harus dipahami. Kalau karena kita segmennya segmen podcast ya, bukan segmen seminar gitu, saya coba singkat ambil beberapa poin. Misalnya bab yang pertama. Bab pertama itu kan keteladanan. Akan sangat sulit mendidik anak kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak berusaha memberikan keteladanan yang baik. Saya mengatakan berusaha soalnya kita nggak akan sempurna ya. Hmm. Kita akan jatuh dan bangun, berusaha menjadi lebih baik lagi, but it's okay. But at least we try our best. Kayak misalnya tadi ingin mendidik anak beramal solih, ya memang harus dari kita gitu yang memulai. Mau amal solih apa? Sholat, ya berarti orang tuanya meneladankan sholat di awal waktu ya. Menghargai waktu sholat, menghargai sholat yang baik. Pengen anak rajin ngaji gitu ya. Ya berarti orang tuanya yang juga meneladankan hal tersebut. Waktu Ramadan keberapa ya, saya pernah posting di Instagram yang Yusuf sekali duduk 2 juz gitu ya tilawah, nggak ada yang nyuruh gitu. Dan orang-orang nanya, gimana teh ngajarinnya gitu. Nah, biiznillah bifadlillah sebetulnya awal mulanya bukan diajarin, tapi dicontohkan dulu gitu. Dicontohkan artinya dari kecil memang kebiasaan di keluarga kami ba'da subuh itu duduk bersama Al-Quran ya. Waktu dulu baru Yusuf ya, kalau sekarang udah sama Maryam juga gitu ya. Maryam juga ba'da subuh dia akan tilawah gitu. Dari mulai keteladanan itu mereka akan ngikut gitu ya, ngikut duduk-duduk sama Al-Quran gitu ya, walaupun awalnya cuma nyimak, lalu kemudian ngambil-ngambilin Quran kan gitu ya, suka diambil gitu ya Al-Qurannya gitu. Terus apa namanya, udah ngambilin Quran, kita coba talakikan surah-surah pendek, akhirnya mengenal huruf-huruf hijaiyah, akhirnya setelah huruf hijaiyah belajar baca Al-Quran, akhirnya mulai baca Al-Quran gitu ya. Dan akhirnya dari mulai baca Al-Quran mereka baca artinya, dari mulai baca artinya akhirnya belajar buka tafsirnya gitu ya, kayak Yusuf sama Maryam ya biiznillah bifadlillah kayak dari mulai 7-8 tahun ya kurang lebih udah suka buka-buka tafsir Al-Quran gitu ya. Tapi tentunya ya memang nggak cukup ya hanya dengan keteladanan, butuh juga apa, butuh adanya kedekatan hati, ikatan hati ya. Mau orang siapapun ya mau berdakwah sama siapapun itu kan butuh membangun fikoh namanya. Fikoh tuh satu kata yang cinta, taat, percaya dalam satu kata sekaligus gitu ya. Nah, fikah itu dibangun dengan membangun ikatan hati. Ibu sebagai madrasah utama itu modalnya udah banyak banget. Anak ya di dalam perut 9 bulan kurang lebih, lalu kemudian melahirkan. Setelah melahirkan baru juga beberapa detik langsung ditaruh ke dadanya ya. Di Indonesia sudah ada inisiasi menyusui dini gitu. Lalu setelah itu menyusui selama 2 tahun. Makanya saya sering menyampaikan, kan di Al-Quran udah dibilang kalau mau menyempurnakan 2 tahun itu memang 2 tahun menyusui secara langsung, karena itu menjalin bonding di situ. Sehingga ketika bonding terjalin gitu ya, anak-anak itu dia jadi seneng gitu sama ibunya, dia jadi seneng sama ayahnya gitu ya. Boro-boro harus disuruh gitu, baru diteladanin aja udah diikutin gitu ya. Apalagi kalau misalnya dikasih tahu ini itu dan sebagainya. Kayak kalau misalnya ada yang suka nanya, teh gimana ya caranya supaya anak saya nurut tanpa harus marah-marah. Nah itu saya kadang-kadang bingung jawabnya gimana ya. Karena saya ngerasa justru kalau marah-marah anak itu jadi susah nurut deh kayaknya gitu ya. Yang saya pelajari dan yang saya alami justru ketika kita punya hubungan hati yang baik, berlemah lembut dengan anak gitu ya, kita meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, anak-anak tuh jadi senang sama kita dan dia akan ngikutin kita gitu ya. Sekarang Yusuf sama Maryam kan kelas 4 dan kelas 3. Bentar lagi mereka nanti masuk ke usia 10 dan 9. Usia yang menurut orang katanya, oh nanti kalau udah usia segitu mau jadi pintar ngebantah, jadi ini jadi itu. Biiznillah, bifadlillah sampai sekarang mereka nggak pernah ngebantah saya gitu. Um,
memang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, tapi balik lagi, tadi kuncinya balik lagi ke Quran dan Sunnah, berusaha menjaga keteladanan dan berusaha menjaga bonding yang baik. Nah, mau menjaga bonding yang baik tentunya yang bab ketiganya sebagai seorang ibu ya, dan juga ayah sebetulnya ya, dalam berinteraksi kita berpegangannya kepada akhlakul karimah. Ini generik banget. Orang suka banyak nanya, gimana persiapan menjadi orang tua yang baik? Kalau apalagi saya pernah ditanyanya gini Mas, lagi di jalan ketemu sama follower. Terus Oke. followernya nanya, Teteh, saya belum kenal lagi orangnya siapa. Teteh, mohon doanya ya, saya mau nikah katanya. Oh, masya Allah, barokallahu fik. Tolong teh nasehatin saya bagaimana cara menjadi istri dan ibu yang baik. Jadi kebayangnya kita harus nasehatin orang ketemu di jalan, kenal juga Iya, enggak iya, gitu. iya. Tapi ya di Al-Quran dikasih tahu gitu, bekal terbaik adalah takwa, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Nah, ketika kita bertakwa sama Allah kan bab akhlak itu runtutannya banyak banget. Artinya seorang orang tua yang baik ya, baik ayah maupun ibu, kalau dia mau berakhlak yang baik, berarti dia nggak akan marah-marah sama anaknya dalam hal menasehati. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ciri-ciri orang bertakwa di dalam Al-Quran salah satunya adalah kadhiminal ghaiz wal afina anin nas, menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dia akan pemaaf sama anak-anaknya. Lalu apalagi akhlak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mencium orang-orang yang anggota keluarganya ya, mencium istrinya, mencium anak-anaknya, suatu akhlak yang kemudian kadang-kadang dilupakan ya. Giliran ngomongin tentang makan pakai tangan kanan, ingat gitu ya, itu sunnah Rasul. Tapi kalau mencium anak-anak, ingat nggak kalau itu sunnah Rasul ya? Bahkan Iya, iya. ada yang kemudian mengatakan, kalau anak laki-laki jangan sering dicium nanti jadi manja. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali mencium Hasan dan Hussein Iya. gitu ya. Lalu kemudian akhlak apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering tersenyum. Coba para orang tua evaluasi, sering nggak senyum gitu. Rasulullah SAW sering main ya sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Seberapa banyak kemudian para orang tua mengalokasikan waktu untuk main ya. Main di sini artinya quality time sebetulnya. Kan nggak mungkin ya quality time anak usia 15 tahun sama kayak 10 tahun sama kayak 5 tahun. Jangan sampai bab-bab yang seperti ini terlupakan gitu ya. Dan walaupun kesannya sederhana ya, kayak main, spending time, quality time, mencium, terus kemudian mengungkapkan rasa cinta. Rasulullah SAW menasihatkan kalau cinta sama sahabat aja kan harus diungkapkan ya, Ya. menyampaikan gitu. Apalagi kepada anak sendiri, apalagi sama pasangan sendiri. Kapan terakhir kali bilang sayang sama anak gitu ya? Kapan terakhir kali meluk anak gitu ya? Dan ini terlepas dari kadang-kadang nyari excuse. Saya pernah nyampein bab ini. Kemudian ada yang bilang di sesi tanya jawab, tapi love language aku beda Love gitu ya. language. Iya, iya. Ya terserah mau ngikutin love language atau mau ngikutin sunnah Rasul gitu ya. Sunnah Rasul itu love language-nya variatif Ya. ya. Ada love language yang kemudian dengan kata-kata, ada yang Ya. kemudian dengan perbuatan, ada yang kemudian dengan bahasa afeksi ya kayak memeluk, Ya. mencium tadi. Semuanya dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam bab itu saja sebetulnya kalau misalnya dilaksanakan itu luar biasa. Dampak buruknya apa sih ketika hal-hal tersebut tidak dijalankan ya? Salah satunya misalnya kayak sindrom ini sindrom bahasa umum ya, bukan bahasa psikologi, kayak child neglect. Nah, kalau child neglect-nya itu memang bahasa psikologi. Child neglect ini apa? Child neglect ini adalah situasi di mana anak-anak itu terabaikan, baik itu hak dia secara fisik maupun secara psikologis. Zaman dulu mungkin orang fokus kepada hanya kebutuhan psikologi, kebutuhan fisik aja. Yang penting anak gue makan, anak gue punya baju, anak gue punya rumah. Zaman sekarang kan kemudian berkembang ilmu pengetahuan bahwa ternyata kebutuhan anak bukan hanya itu, tapi juga secara psikologis. Dan Rasulullah SAW udah ngajarin kita lebih dari 1400 tahun yang lalu. Apa dampaknya gitu? Contohnya misalnya gini, dalam satu rumah ibu dan ayahnya ada. Ayahnya sibuk main games, ibunya sibuk nonton drama Korea, anaknya ngajakin main terus nggak pernah didatengin. Iya, Anaknya iya, mau iya. nunjukin macam-macam, mama lihat nih aku punya ini. Nanti. Bahkan kadang-kadang dengan dalih ibadah gitu ya.
lagi bulan Ramadan ngejar tilawah gitu ya, terus anaknya datang gitu, "Mama main yuk, aku capek nih main sendirian," gitu. Nah, "Kamu nggak lihat, Mama nih ngejar targetan tilawah 6 juz satu hari," gitu ya. Hmm. Jangan dibentur-benturkan, kalau gitu malahan anaknya jadi mikir nih, gara-gara nyokap gue tilawah dia jadi nggak mau main sama gue, malahan jadi nggak bagus kan persepsinya gitu. Jadi Hmm. harus balance semuanya, ada waktu untuk Allah dan itu prioritas ya, ada waktu untuk anak-anak kita, ada waktu untuk bermasyarakat. Jangan sampai kesibukan kita kepada masyarakat melalaikan kita kepada anak-anak, tapi bukan berarti juga kesibukan kita sama anak-anak jadi melalaikan tanggung jawab kita di masyarakat, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang 3 ini sudah dipegang ya, tadi bab keteladanan, kelekatan hati, dan juga akhlak kepada anak-anak ya, interaksi dengan baik, insya Allah bab yang lain itu akan jauh lebih smooth. Kita mau ngajarin apa lebih masuk sama anak-anak, kita mau melatih apa-apa lebih masuk insya Allah sama anak. Dan tentunya ya diiringi dengan tawakal dan doa ya, yang namanya usaha manusia mah akan selalu terbatas ya, jadi kita meminta dan tawakal kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Allah alam, singkatnya mungkin gitu ya. Masya Allah, luar biasa Teh Karin. Jadi saya jadi ingat dari kisahnya Ustaz Adi Hidayat ya, ketika bicara tentang bagaimana kemudian beliau terhadap anak-anaknya. Yang mana ketika beliau pulang ke rumah, baju jubah ustadznya itu dilepas ya. Beliau langsung bercengkrama dengan anak-anaknya, main kuda-kudaan dan kawan-kawannya ya. Maka ya kalau bercandanya Ustaz Adi Hidayat, nggak ada tuh saya dipanggil ustadz di rumah, ya dipanggilnya Buya gitu ya. Masya Allah. Bagaimana panggilan kesayangan lah. Oke Teh Karin, kita masuk ke sesi akhir ya, karena podcast ini biasanya memang kurang lebih sekitar 30 menitan. Nah, Teh Karin, saya menarik untuk mengambil tadi ya dasar terkait dengan tidak mungkin kita bisa membagi waktu yang sama antara ayah dan ibu, ya kan, karena ayah itu memang ya udah dia memberikan nafkah dan memang pekerjaannya di luar gitu. Cuman yang saya lihat sekarang ada fenomena namanya fatherless. Fatherless ini kan menghilangkan peran ayah dalam keluarga, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin TKN bisa mengkoreksi lebih lanjut ya. Nah, saya sambil untuk mengakhiri sesi ini, mungkin TKN bisa ngasih semacam key takeaways nggak? Dalam artian bagaimana kemudian kedua pihak ini, baik ibu dan ayah, ini bisa berperan bersama-sama, berkolaborasi untuk bisa mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleha sebagaimana yang didambakan gitu, tanpa harus tadi menghilangkan peran ayah yang memang dia sibuk bekerja, dan jangan sampai ada fenomena fatherless ini di keluarga kita seperti itu. Ya. Jadi yang pertama harus di highlight dulu ya, sebenarnya ini waktu kan tinggal 5 menit. I don't think I can answer it in 5 ya. Jadi saya ngasih warning duluan bahwa kayaknya ini nggak cukup ya 5 menit. I'll see what I can do. Ya, insya Allah. Jadi yang pertama harus disamakan dulu frekuensi, bahwa tanggung jawab ayah itu memang bukan sekedar mencari nafkah. Jadi kalau tadi di depan dia punya tanggung jawab mencari nafkah, karena kowam kan banyak banget tanggung jawabnya. Termasuk diantaranya adalah mendidik keluarganya, mendidik istrinya supaya bisa mendidik anak-anaknya juga, dan juga mendidik anak-anaknya. Terlepas tadi dia punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Nah yang kedua, terus gimana dong kalau mencari nafkah tapi harus mendidik anak-anak juga. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, memang kemudian begitu banyak para ayah yang waktunya minim sama anak, tapi ternyata biiznillah bifadlillah bisa. Contoh yang paling luar biasa ya, ayah dari para nabi gitu, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diangkat derajatnya itu satu keluarga ya. Kalau di Al-Quran disebut innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ada 4 nama di situ, Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran. Dari 4 nama, Adam sama Nuh alaihissalam itu nggak disebutin satu keluarganya. Yang kita ketahui bersama gitu ya, at least we knew that salah satu anaknya itu ada yang ingkar kepada Allah, nggak dipilih satu keluarga. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih satu keluarga. Ya, Imron juga kemudian dipilih satu keluarga juga gitu ya. Dan Ibrahim alaihissalam kita lihat bagaimana anaknya dari kedua sisi ya, baik itu Hajar maupun Sarah, dua-duanya menjadi nabi. Dan itu dengan kondisi banyak LDM. Kan kita pelajari di sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan membawa Hajar dan Ismail ke satu tempat gitu ya. Tapi kemudian harus dipindah lagi, di mana pindah di mana. Jadi yang pertama harus pahami bersama bahwa waktu yang sedikit bukan berarti kemudian jadi fatherless. Ya. Jadi yang terpenting bagaimana mengoptimalkan waktu yang ada tadi untuk kemudian menjaga bonding sama anak, memberikan nilai-nilai yang penting kepada anak. Kalau di dalam sirah tuh kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketemu sama Ismail alaihissalam bareng-bareng meninggikan Ka'bah.
ketemu lagi kemudian dapat perintah menyembelih itu ya, yang kemudian memberikan pengajaran luar biasa. Dan mungkin ada begitu banyak momen yang kita nggak tahu gitu ya, tetapi intinya bagaimana setiap momen bersama anak itu dioptimalkan. Makanya tadi di pertanyaan sebelumnya ya, menjaga tawakal itu luar biasa penting ya ketika mendidik anak. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan hal yang sama ya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, setelah menetapkan Hajar dan Ismail ya di Bakkah yang sekarang Mekah itu, beliau pulang dan beliau teringat sama anaknya di tengah perjalanan, lalu kemudian ada muncul rasa khawatir sehingga kemudian beliau geser ya rasa khawatirnya kepada doa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Beliau berdoa, ya Rob, ini nih aku sudah menempatkan istri dan keturunanku di lembah yang tidak berpenghuni ya. Minta sama Allah supaya mereka dijaga, dikaruniakan makanan, dijadikan manusia itu condong ke sana. Minta agar mereka menjadi orang-orang bersyukur. Di doa yang lain kemudian diminta juga agar kemudian lahir dari keturunannya itu nabi dan rasul yang akan menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu kan wujud tawakal yang luar biasa ya, ini ketika sangat-sangat terbatas yang bisa dilakukan gitu. Tapi kemudian tawakal sama Allah. Nah, yang sering terjadi adalah para ayah pulang ke rumah ngerasa bahwa itu adalah sesi hanya untuk istirahatnya, udah nggak peduli lagi di rumah. Bahkan pengennya di rumah kalau ada ya kopi udah tersedia, minuman sudah tersedia, rumah udah dalam keadaan bersih, istri sudah udah kayak ratu dan putri gitu ya. Saya nggak mau bilang bidadari karena kalau bidadari itu di bawah wanita surga kedudukannya ya. Jadi kita nggak mau lah dibilang kayak bidadari, kita di atas bidadari ya. Jadi pengennya semuanya udah sempurna. Padahal istrinya juga berjibaku jungkir balik gitu kan. Nah jadi harapannya adalah para ayah begitu nyampe ke rumah dia ingat bahwa itu pun tanggung jawab utamanya juga. Bagaimana kemudian being present untuk anak. Taruh dulu laptopnya, taruh dulu handphonenya gitu. Even kalau cuma waktu 30 menit. Kira-kira cukup nggak 30 menit? Kalau kita ngebayangin cuma 30 menit bisa apa 30 menit? Tapi kalau 30 menit every single day. Oke lah taruh kalau buat ayah yang kerjanya di Jakarta. Nyampe rumah jam 9, jam 10 anaknya udah tidur. Pagi-pagi ba'da subuh itu bisa jadi quality time sama anak. Ya, pada saat sarapan, weekend. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin ya harus satu kali duduk lama waktunya, sulit gitu. Tapi kalau kita ngebayanginnya dia konsisten sedikit-sedikit, bukankah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dia continue walaupun dia sedikit gitu. Itu yang penting dilakukan oleh seorang ayah. Nah, sembari itu salah satu bentuk support ayah yang sangat-sangat dibutuhkan adalah dia mendukung istrinya. Ya. Misalnya udah tahu istrinya capek ngerjain pekerjaan domestik. Dia bantuin istrinya buat mengerjakan pekerjaan domestik. Walaupun itu artinya dia lelah. Ya memang melelahkan. Masuk surga itu melelahkan. Nggak ada cerita di dalam Al-Quran bilang mau masuk surga gampang ya. Nggak ada gitu ya. Kalau kita memang mau masuk surga memang butuh perjuangan. Perjuangan dalam ibadah, perjuangan mendidik anak, perjuangan mendidik keluarga. Nggak ada yang tiba-tiba orang bisa sekonyong-konyong gitu. Jadi pahami bahwa istri sebagai ibu madrasah utama tadi posisinya sangat-sangat sentral di keluarga. Dan hal ini diwujudkan dengan sampai ke dalam tataran teknis gitu ya. Kayak misalnya untuk urusan pekerjaan domestik. Kalau misalnya suaminya nggak bisa bantu istrinya dengan cara yang lain. Ada nggak pekerjaan domestik yang bisa didelegasikan? Misalnya nyuci nyetrika lama, cari laundry atau cari jasa cuci setrika datang ke rumah. Ya, atau misalnya istrinya baru ngelahirin, sementara suaminya udah harus kerja full time. Cari catering misalnya, supaya istrinya kemudian nggak harus masak. Karena dia sangat-sangat butuh support pada saat itu. Kalau ibu punya kesehatan mental yang baik ya, maka dia bisa terhindar dari macam-macam. Dia akan lebih strong untuk anak-anaknya gitu. Nah harapannya kalau ini bisa berjalan secara kontinu, walaupun ayah itu bekerja, insya Allah anak ini tidak akan merasa fatherless gitu ya. Dan hati-hati ya dalam menggunakan fatherless. Kalau ayahnya masih mencari nafkah sebetulnya nggak fatherless juga ya. Karena itu kan istilah dari barat ya. Nah kalau di barat ya kayak di New Zealand, di Australia, yang disebut fatherless itu benar-benar ayahnya udah nggak peduli gitu. Jadi Indonesia itu sebetulnya secara mayoritas masih cenderung lebih baik dibandingkan dari berbagai negara-negara yang memang dia nggak ada agama ya. Kalau di Indonesia minimal norma itu masih ada, walaupun tidak bukan berarti kemudian nggak ada ya. Ada kasus fatherless beneran itu ada, tapi kita juga tidak bermudah-mudah dalam hal tersebut. Mungkin pertanyaan terakhir kapan-kapan ya
dijawabnya karena waktunya udah habis kayaknya. Oke. Ya, Teh Karin, makasih banyak atas waktunya teman-teman semua. Itulah percakapan kita terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan generasi kita berikutnya, teman-teman yang calon ayah ataupun yang sudah punya anak gitu ya. Itu ada insight yang menarik buat kita agar kita bisa mendidik generasi kita bisa memberikan yang terbaik dan bisa menjadi generasi yang akan membawa amal jariah untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena insya Allah kita akan terus menghadirkan konten-konten terbaik yang akan valuable buat teman-teman semua dan memberikan insight terbaik buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih juga Teh Karin. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.